Selamat datang kembali di pembahasan kita. Kali ini kita mau bedah satu studi literatur yang cukup menarik nih. Fokusnya soal peningkatan mutu layanan kesehatan. Ada dua istilah kunci, PRMs atau Patient Reported Experience Measures dan PCT-APT, Patient Centered Care with Appropriate Technology. Nah, misi kita hari ini ya, kita coba kupas bareng gimana sih keduanya ini nyambung, apa gunanya, apa tantangannya, semua berdasarkan sumber yang kita punya. Oke, pertanyaan awalnya mungkin gini. Kita sering dengar soal pelayanan yang fokus ke pasien, ya kan? Tapi gimana kita benar-benar tahu pengalaman Anda sebagai pasien itu udah oke atau belum? Maksudnya, di luar survei puas nggak puas yang biasa itu. Nah, disinilah PRMs ini jadi relevan banget kayaknya. Betul, betul sekali. PREMS itu pada dasarnya alat ukur ya, kuesioner gitu, tapi yang udah tervalidasi. Fokusnya itu menggali pengalaman Anda soal proses pelayanannya. Jadi bukan soal hasil akhirnya, misal sembuh atau enggak, tapi lebih ke gimana rasanya pas interaksi sama sistemnya. Komunikasi sama dokter gimana? Aksesnya gampang nggak? Dihargai nggak? Koordinasi antar bagiannya gimana? Nah, itu beda sama PROMS. PROMS ya, Patient Reported Outcome Measures. Bedanya apa tuh? Nah, kalau PROMS itu ngukurnya hasil kesehatan dari kacamata Anda. Misalnya tingkat nyeri Anda gimana setelah diobati, atau kualitas hidupnya berubah nggak. Dua-duanya sama-sama laporan dari pasien, tapi ngukur hal yang beda. PREMS ini ngasih gambaran pengalaman yang bisa dibilang lebih objektif soal prosesnya, bukan sekedar suka atau nggak suka. Oke, paham. Jadi PREMS ini semacam rapor buat proses layanannya ya? Bukan rapor hasil akhir atau sekedar perasaan subjektif? Perawatan. Jadi datanya itu actionable, bisa dipakai buat perbaikan. Keduanya, PREMS dan PROMS sebetulnya penting dan saling melengkapi sih. Nah, PREMS ini jadi relevan banget kalau kita sambungkan ke PCC-APT. Oke, pas banget. Mari kita sambungkan. PCC-APT itu apa lagi nih? Jadi PCC itu Patient Centered Care, itu filosofi dasarnya. Intinya, pelayanan itu harus menghargai preferensi, kebutuhan, sama nilai-nilai unik Anda sebagai pasien. Anda jadi pusat keputusannya. Ini geseran ya dari model lama yang dokter sentris. Nah, kalau APT, Appropriate Technology. Teknologi yang tepat guna gitu ya? Betul, teknologi yang pas. Contohnya kayak rekam medis elektronik atau RME, terus telehealth, atau mungkin aplikasi di HP Anda. Tapi kuncinya, teknologi ini dirancang khusus buat mendukung filosofi PCC tadi. Dan juga ya mempermudah ngumpulin data kayak PREMS itu. Penting banget kata appropriate atau tepat guna di sini. Teknologinya harus bener-bener ngebantu, jangan malah jadi beban baru kan. Menarik. Jadi PCC itu cara pandangnya, APT itu alat bantunya. Terus gimana ini diterapin di lapangan? Kan nggak cukup cuma ngubah cara pandang aja ya. Oh, benar banget. Implementasi PCC-EPT ini bukan cuma soal pasang software baru. Ini lebih ke transformasi budaya di organisasinya. Perlu komitmen kuat sama prinsip-prinsip intinya. Kayak ya itu tadi, menghargai pasien, bikin keputusan bareng, komunikasinya efektif, ada dukungan emosional, koordinasinya lancar, pasien diedukasi juga. Nah, teknologi atau EPT ini perannya vital buat memperlancar semua itu. Misalnya, komunikasi antar tim medis dan ke Anda jadi lebih gampang kan, lewat RME atau portal pasien. Koordinasi antar dokter spesialis bisa lebih baik, perawatan bisa lebih personal, mungkin pakai data dari wearable Anda. Jadi Anda sebagai pasien itu lebih berdaya gitu. Nah, disinilah PRMs masuk ya. Jadi semacam sensor atau alat ukur umpan baliknya gitu. Buat mastiin semua prinsip dan teknologi tadi beneran bikin pengalaman Anda lebih baik. Persis. PREMS itu ngasih data konkret soal pengalaman Anda yang bisa langsung dipakai buat perbaikan. Misalnya nih, kalau dari data PREMS banyak pasien bilang penjelasan dokternya kurang jelas, atau mungkin koordinasi antar polinya ribet banget. Nah, itu jadi masukan langsung ya buat perbaikan strategi PCP-APT-nya. Tepat, jadi tercipta siklus umpan balik yang jalan terus. Layanan dikasih, PREMS ngukur pengalamannya, dianalisis, dilakukan perbaikan, layanan jadi lebih baik lagi. Manfaatnya ya jelas, mutu layanan naik, Anda jadi lebih puas, lebih loyal, bahkan ada potensi hasil kesehatannya juga ikut membaik. Siklus perbaikan ini kedengarannya ideal banget ya.
Tapi kan implementasi di dunia nyata seringnya nggak segampang itu. Apa aja nih tantangan utamanya yang disebut di literatur ini? Ya, pasti ada tantangannya, nggak mungkin nggak. Secara umum sih bisa dikelompokin ya. Pertama, soal pengumpulan data PREMS-nya sendiri. Bisa jadi beban buat pasien ngisinya, terus perlu standarisasi antar kondisi penyakit atau populasi yang beda-beda. Belum lagi butuh sumber daya buat analisisnya, dan gimana caranya biar pasien mau ngisi response rate-nya bagus. Oke, itu dari sisi PREMS-nya. Terus, Kedua, ada hambatan soal teknologi dan aksesnya. Nggak semua teknologi itu gampang dipakai kan? Literasi digital juga beda-beda, baik pasien maupun staf medisnya. Ada juga isu akses, mungkin karena faktor usia atau kondisi sosial ekonomi. betul juga. Ketiga, ya tantangan di organisasinya sendiri. Kadang ada resistensi buat berubah atau staf khawatir beban kerjanya nambah. Integrasi sistem teknologinya juga seringkali rumit. Dan satu lagi yang penting banget tadi disebut, resiko memperburuk kesenjangan digital ya. Ini krusial sih. Bikin survei PREMS yang lebih ringkas, lebih modern, mungkin basisnya web atau aplikasi. Terus integrasikan pengumpulan datanya langsung ke sistem RME, jadi nggak kerja 2 kali. Perlu juga ada pelatihan buat staff biar mereka nyaman dan bisa pakai teknologinya. Investasi di teknologi yang ramah pengguna juga penting ya berarti. Teknologi yang user-friendly dan gampang diakses. Selain itu, bangun budaya organisasi yang memang menghargai umpan balik dari pasien. Dan yang nggak kalah penting, secara proaktif mengatasi potensi kesenjangan digital tadi. Misalnya lewat edukasi atau desain teknologi yang lebih inklusif. Melibatkan pasien pas ngerancang solusinya juga kunci. Oke, jadi kesimpulannya buat Anda nih, memahami dan mengukur pengalaman lewat PREMS, lalu memakai data itu untuk menyempurnakan layanan yang memang fokus ke pasien, didukung teknologi yang pas, PCR-PSA. Ini kombinasi yang kuat ya. Ini bukan cuma soal data atau teknologi baru, tapi lebih ke perubahan cara pandang, perubahan budaya dalam memberikan perawatan. Iya, dan yang menarik buat digarisbawahi menurut saya adalah kesadaran bahwa teknologi itu ya tetap aja alat, bukan tujuan akhir. Keberhasilannya itu sangat bergantung gimana kita pakainya, apakah untuk memberdayakan semua pihak, dan ini penting ya secara sadar mengatasi tantangan kayak kesenjangan akses tadi. Nah, sebagai penutup, mungkin ini jadi pertanyaan buat Anda renungkan juga. Seiring teknologi kesehatan yang makin canggih nih ke depannya, gimana ya caranya kita bisa memastikan semua inovasi ini benar-benar dirancang dan diterapkan untuk melayani semua lapisan masyarakat secara adil, tanpa ada yang tertinggal, terutama mereka yang paling membutuhkan? Sebuah pemikiran penting kayaknya buat kita semua.